harus tidak bisa lagi non partisan ya. Kalau begini-begini terus, maka ya itu tadi kalau kata Pak Sarip tadi itu, maka itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak punya hak sebenarnya ada di situ. Gitu. Karena kenapa kita ini selalu pada posisi itu non partisan. Akhirnya rakyat pada sisi politiknya dia nggak punya pilihannya harus kemana. Nah, tidak boleh saya kira demikian lagi ke depan. Kalau kita mau memenangkan ini. Saya kira ini kali pertama ya dari berbanyaknya partai mengundang dengan satu agenda rakyat program seperti ini yang pertama kali saya mengisi dulu berdiskusi ya. Saya kira gerakan buruh dan tani ini kan dua instrumen yang tidak boleh saling berpisah, harus saling menyokong, bergotong royong gitu. Karena saya kira ini dua elemen yang memiliki kekuatan yang ditakuti oleh kaum pemodal, kaum kapitalisme gitu. Karena dua unsur ini adalah musuhnya sama gitu. Mbak Eva, tolong solusi atau rekomendasi lah apa yang harus kita lakukan ini dengan ada peluang, ada juga persoalan-persoalan yang menghambat yang belum sepenuhnya masih setengah hati untuk menjalankan reforma agraria ini. Rekomendasi atau solusi lah paling tidak untuk partai buruh nih. Karena partai buruh ini juga selain ada serikat petani juga ada serikat-serikat buruh, teman-teman buruh, ada teman-teman miskin kota, ada teman-teman buruh honorer, ada juga gerakan perempuan. Nah ini sudah ditetapkan bahwa reforma agraria menjadi salah satu platform perjuangan partai buruh. Mungkin itu silakan Mbak Eva apa yang paling tidak rekomendasi untuk kita semua dan secara khusus untuk partai buruh yang bisa kita lakukan supaya reforma agraria ini bisa berjalan. Silakan Mbak Eva. Ya, terima kasih Bang Ruli. Saya kira ini kali pertama ya dari berbanyaknya partai mengundang dengan satu agenda rakyat program seperti ini yang pertama kali saya mengisi dulu berdiskusi ya. Saya kira gerakan buruh dan tani ini kan dua instrumen yang tidak boleh saling berpisah, harus saling menyokong, bergotong royong gitu. Karena saya kira ini dua elemen yang memiliki kekuatan yang ditakuti oleh kaum pemodal, kaum kapitalisme gitu. Karena dua unsur ini adalah musuhnya sama gitu. Nah, sehingga dua kekuatan ini harus disatukan, saling menyokong dan tentu bergotong royong antar dua elemen yang memiliki kekuatan besar. Nah, tentu sebagai sebuah partai atau organisasi rakyat atau ada teman-teman yang ada di sini, saya kira terus-menerus melakukan pembelaan itu menjadi penting sehingga menjadi meluas gitu. Rakyat makin mencintai di mana dia bernaung. Nah, ini terus-menerus yang saya kira harus dilakukan dalam keadaan sulit apapun. Ini harus dilakukan gitu. Walaupun memang kita banyak mengalami kendala. Oke, ini kendala tapi harus dicarikan solusinya dan harus terus. Makanya kan kita selalu bilang dalam pengorganisasian itu ada sebuah circle pengorganisasian itu kan aksi, evaluasi, refleksi, aksi kan gitu. Sehingga kita tidak akan menemukan kejenuhan, kita tidak akan menemukan sumbatan. Karena selalu diakhiri dengan satu refleksi dan kemudian aksi lagi. Refleksi, aksi lagi. Sehingga terus-menerus menjadi bola besar. Dan kemudian saya yakin pasti partai buruh akan menjadi partai besar kalau terus-menerus ini dilakukan, melakukan pembelaan terhadap rakyat kita yang saat ini. Saya kira dari sisi data kita sudah juga bisa memberikan kita referensi bahwa saat ini kita kemiskinan ada di pedesaan paling besar gitu, 59% gitu, dan eksploitasinya ada di pedesaan, tambang sawit dan lain sebagainya ada di pedesaan. Sehingga saya kira mengerahkan seluruh tenaga
pikiran untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap rakyat yang mengalami penderitaan-penderitaan tadi. Ada kaitan dengan sengketa tanah, kita urus. Ada yang berkaitan dengan soal peningkatan ekonomi, kita urus. Meningkatkan kooperasinya, kita urus. Semuanya diurus. Semua unsur penghidupan rakyat diurus. Nah, kalau ini diurus, yakin saya, maka tidak akan kemana-mana rakyat. Dan saya kira saya juga saya tidak lagi, ini bukan kerja LSM ya, saya bukan orang LSM, saya bukan itu. Harus tidak bisa lagi non partisan ya. Kalau begini-begini terus, maka ya itu tadi, kalau kata Pak Sarip tadi itu, maka itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak punya hak sebenarnya ada di situ. Karena kenapa kita ini selalu pada posisi itu non partisan? Akhirnya rakyat pada sisi politiknya dia nggak punya pilihannya harus kemana. Nah, tidak boleh saya kira demikian lagi ke depan. Kalau kita mau memenangkan ini, memang panjang menjadi satu keadaan yang betul-betul berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu akan dicapai dengan waktu yang panjang, tenaga, pikiran, pengorbanan, dan lain sebagainya. Saya kira demikian, Mang Rudi. Terima kasih, luar biasa masukannya bagi kita semua, terkhusus Partai Buruh. Semoga Mbak Eva sehat selalu dan tidak bosan dan selalu bersedia nanti kalau memang diminta untuk memberikan masukan, atau mudah-mudahan juga bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Buruh. Dan memang Partai Buruh dibangkitkan kembali dari hasil aksi, evaluasi dan refleksi yang panjang, sehingga kita penting untuk memang membuat suatu wadah atau alat perjuangan yang lain selain organisasi rakyat atau organisasi massa yang non partisan. Kita sudah saatnya untuk berjuang partisan, masuk ke dalam ruang-ruang pengambil kebijakan. Dan mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar yang mau kita bangun di Partai Buruh, dan mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan menjadi sebuah alternatif bagi rakyat untuk memperbaiki kehidupannya.